سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surah Al-Qalam. Sudah sampai ayat 34 ya. Pada pertemuan yang lalu ini masih cerita di perkampungan Darwan atau Sarwan yang ada di Yaman. Jadi ada 3 orang anak dari anak yang saleh, dari seorang yang ahli ibadah. Anak ini 3 ini mewariskan sebuah kebun kurma. Jadi mereka ini keluar dari rumahnya untuk memanen kurma, mereka supaya tidak diketahui oleh penduduk kampung. Maka mereka keluarnya pagi-pagi sekali. Ya, dan mereka itu ngomongnya pelan-pelan supaya tidak didengar oleh orang lain. Sekarang kita lanjut. Lanjut ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Ini namanya an tafsiriyah namanya. Di dalam kajian tafsir, salah satu kajian seperti ini maksudnya menerangkan ya, tafsir, an tafsiriyah, menjelaskan secara tafsili. Kenapa mereka itu bicaranya pelan-pelan ya? Kenapa bicara pelan-pelan satu sama lainnya? 3 orang anak ini yang punya kebun, alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Supaya orang miskin tidak ikut andil nanti ketika panen. Maka mereka ngomongnya dikit-dikit ya. Ini an tafsiriyah. Tidak semua an dalam Al-Quran itu ditafsirkan an tafsiriyah, tidak. Jadi nanti ada an untuk menasabkan ya, untuk menasabkan. Ada an masdariyah. Kalau ini an tafsiriyah namanya. Ya. Jadi artinya seperti kalau kata Imam Jalalain, tafsili, bayan tafsili. Ketika dijelaskan secara umum, setelah itu dijelaskan secara rinci. Ini namanya an tafsiliyah atau an tafsiriyah. Ya. Tafsiriyah itu menafsirkan, merincikan. Apa sebenarnya, kenapa mereka ngomong pelan-pelan? Supaya tidak masuk orang miskin ke kebun mereka. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Kana abuhum yukhbirul masakin wal fuqara fayahduruna waqtal hasdi. Orang tua mereka yang sudah meninggal itu, jadi sebelum ketika akan panen, yukhbirul masakin. Orang tuanya kasih tahu orang-orang miskin dan orang fukara. Jadi dia kasih tahu, besok panen datang ke rumah ya, besok panen datang ke kebun saya ya, semua dikasih tahu, Mbak. Kalau anaknya tidak. Kalau nanti dikasih tahu, mereka akan mengambil sebahagian hasil panen itu nanti diambil oleh orang miskin dan orang fakir. Inilah cerita tentang orang-orang bakhil. Makanya orang bakhil kenapa tidak boleh masuk ke dalam surga? Tidak boleh masuk dalam surga. Kenapa? Penyakit hati, bakhil itu penyakit hati. Maka salah satu untuk menghilangkan penyakit hati ini, maka bersedekahlah, bayar zakatlah. Maka zakat itu membersihkan hati, membersihkan harta, dan juga ada keuntungan yang ketiga, Pak. Kita bisa mengambil untung dari orang yang kita sedekahkan itu, doanya. Makanya orang-orang yang memerlukan sesuatu kalau kita berikan, itu kita bisa mengambil manfaat dari doa dia. Itu yang satu kita berikan. Kalau yang 2 berarti ada 2 kemungkinan. Kalau 3 orang berarti 3 kemungkinan doa yang akan sampai ke kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini
kalau Imam Jalalain mengatakan ini bisa dua maknanya, an masdariyah atau an tafsiriyah. Ya ini Mbak. Jadi sama, tafsiriyah atau masdariyah. Ada yang mengatakan an ini an tafsiriyah. Tafsiriyah itu tafsir ya, tafsir. Menjelaskan secara rinci apa itu sebenarnya. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita masih ini Alkitab ini apa sebenarnya? Apakah Al-Quran ataukah Taurat ataukah Lauhul Mahfud? Ya, jadi maka dijelaskan ditafsirkan Alkitab ini maknanya kitab Al-Quranul Karim. Walaupun disebutkan di dalam Al-Quran juga Alkitab itu maknanya Taurat, tetapi dalam konteks ayat ini Alkitab itu maknanya Al-Quran. Nanti di dalam konteks lain kitabim mubin, itu artinya Lauhul Mahfud. Pengertian kitabun mubin dijelaskan secara rinci, ini namanya tafsiriyah namanya. Ya, ini begitu juga ini. Ini an tafsiriyah. Ada yang mengatakan an masdariyah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, ini saya butuh terjemahan sekarang. Ya. Surah Al-Qalam ayat 34 ya. Sekarang masuk 35. Nah, sudah dapat. Ya. Wa ghadau ala hardin qadirin. Ya, ini sebelum kita terjemahkan, ini dalam bentuk jamak. Jamak artinya lebih daripada dua orang. Dari mana kita tahu? Dari harfun waw, dari waw di situ, Mbak. Satu. Kemudian kita tahu ini jamak banyak dari titik ya, ada ya, Mbak. Qadirin. Maknanya yang bersaudara ini lebih daripada dua. Maka dalam tafsir Sawi dikatakan anaknya itu ada 3. Dan kita jangan ini juga, oh ini anak yang tidak berbakti. Tidak, mereka ini anak-anak yang ahli ibadah nih, Pak. Cuma penyakit bakhil yang ada sama mereka. Makanya jangan kita bangga dulu, saya ahli ibadah, saya tahajud, saya baca Quran, saya penghafal Quran, tapi bakhil nih, Pak, krit nih, Pak. Kalau sudah bakhil atau krit, itu bisa menghapus yang lain, Pak. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti begini. Dia seorang ahli ibadah umrah, sabi-sabi umrah, Mbak. Sabi-sabi umrah, bersedekah juga sering bersedekah. Cuma dia menyakiti hati tetangganya. Dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetangganya. Makanya Rasulullah mengatakan, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah wala qati'ur rahim. Tapi tidak bagi yang memutuskan hubungan silaturahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, apakah dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya dan lain sebagainya, doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ibadah itu terkait selalu dengan interaksi sosial kita, bukan dengan Allah saja. Jadi interaksi sosial dengan masyarakat. Dan kita tidak bisa lepas dengan anak kita begitu saja. Tidak kita berikan pendidikan agama dan lain sebagainya. Yang penting saya beribadah saja dengan Allah. Tidak bisa juga, tidak bisa juga. Inilah tafsiran ayat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sebagian kita salah paham terhadap ayat ini. Sebagian memahami wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah keunggulan-keunggulan, keutamaan-keutamaan akhirat. Ini terjemahannya. Dan jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Sebagian menafsirkan begini, ini yang keliru nih, Pak. Hidup ini 50-50. Dunia 50%, akhirat 50%. Padahal tafsirannya bukan seperti itu. Maka sebagian kita mengatakan kejarlah dunia 50%, kejarlah akhirat 50%. Hana geyu pecerok dunia 50%, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada disuruh kejar dunia 50%. Apa maksud ayat tadi, Pak? Kejarlah akhiratmu karena perjalanan jauh sekali, Pak. Mana ada Allah menyuruh untuk mengejar dunia ini? Kejarlah kalian itu akhirat karena perjalanan masih jauh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kamu kan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia, ajak juga orang lain. Ya, jangan ajak dirimu sendiri saja. Ini maksud wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan kita salah paham nanti. Kejarlah akhirat dan kejarlah dunia. 50-50, 50-50. Ya. Tidak pernah Allah menyuruh mengejar ini, Pak.
Cuma Allah menyuruh begini, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Hendaklah engkau bersaing di dunia ini. Bersaing artinya begini. Carilah pekerjaan, bersainglah kamu. Ketika kamu mulai bekerja, maka akan aku berikan rezeki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak ada Allah katakan 50 50 50. Manusia saja yang contoh lain lagi yang salah pemahaman. Dalam Al-Quran disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi lemah. Sebagian menerjemahkan apa? Ini kalau ada yang BKKBN KB itu, Bang. Mereka mengatakan janganlah tinggalkan generasi yang lemah fisiknya. Artinya kita ini jangan banyak-banyak sekali anak. Kalau banyak anak enggak cukup rezeki nanti, Pak. Kita seorang tua dapat rezeki sekian, dibagi kepada satu anak, maka akan lebih bermanfaat satu anak dibandingkan kita punya 2 anak, 3 anak, 4 anak. Maka rezekinya akan ini. Ini pemahaman yang keliru. Yang dimaksudkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, mereka yang lemah imannya, akidahnya. Jangan pernah takut masalah rezeki, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan, kenapa orang-orang Quraisy itu membunuh anaknya? Karena takut rezekinya tidak dapat. Tidak ada rezeki. Ini orang tua tidak ada kerja, kemudian ada anak lagi. Ini rezekinya bagaimana? Akhirnya dia bunuh. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan kamu bunuh mereka. Jangan bunuh mereka. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Itu satu ayat. Ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya kasih rezeki dia. Saya kasih rezeki kamu, kata Allah. Kenapa kamu takut? Kamu saja saya yang kasih rezeki. Apalagi anak-anakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah tidak pernah bertanya tentang rezeki anak kita. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah Allah tanya. Tidak pernah Allah tanya, kenapa kamu meninggal tidak meninggalkan tanah untuk anakmu? Kenapa kamu meninggal tidak meninggalkan warisan untuk anakmu? Tidak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah bertanya tentang rezeki, kata Allah. Yang kami tanya, kenapa kamu tidak mengajak anakmu untuk beribadah? Kenapa kamu tidak mengajak anakmu untuk mengenalku, kata Allah. Itu saja yang ditanya oleh Allah. Ya. La nas'aluka rizqa. Saya tidak pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa kamu meninggal tidak meninggalkan apa-apa? Tidak pernah saya tanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ghadau ala hardin qadirin. Ya, coba diterjemahkan. Ya, ini bukan padahal mereka mampu, Mbak. Ya, jadi jangan kita keliru nanti. Kalau kalimat padahal itu berarti kalimat yang di belakang sudah dinafikan semuanya. Jadi begini intinya. Wa ghadau, mereka itu pergi. Ghadau itu berasal dari kalimat ghadatan. Ghadatan itu pagi-pagi sekali. Mereka pergi pagi-pagi sekali untuk apa? Harden. Jadi harden di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan al-infirad. Mereka mau tidak ada orang lain yang ikut campur. Ya, mereka mau 3 saja. Itu makna hardin, Pak. Ada juga makna hardin. Ini maknanya al-man'u wal qat'u. Mereka ingin melarang orang lain untuk pergi ke kebunnya, kecuali mereka saja bertiga. Kan itu kan ciri-ciri orang bakhil ini, Pak. Orang keritnya nembaknya. Jadi artinya mereka pergi cepat, mereka panen cepat, setelah itu bawa pulang. Ini makna hardin. Jadi hardin itu infirad anil masakin wal fuqara. Jadi mereka itu tidak mau orang fakir di situ, orang miskin di situ minta harta, nak mau. Apa beda fakir sama miskin, Pak? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Pak. Orang fakir itu dia butuh 10 tapi yang dapat 3. Dia butuh 10 hari ini, butuh 10 dia, tapi dapatnya 3. Dia berusaha semaksimal mungkin tetap dapat 3. Sedangkan miskin dia butuh 10 tetapi dia dapat 5 atau 6 atau 7. Ya, Mbak. Jadi makanya al-faqru itu dia lebih dahsyat dibandingkan orang miskin lagi, Pak. Maka di sini dua-dua disebutkan. Yang disebutkan di sini adalah masakin wal fuqara, orang miskin dan orang fakir. Kenapa? Karena kata Imam Al-Qurtubi, karena abuhum, bapak mereka itu yang buta itu sebelum meninggal dunia selalu memanggil anak fakir miskin, Pak. Fakir miskin selalu dipanggil untuk dibagi korma kepada mereka. Ini makna hardin. Ada juga yang mengartikan hardin itu adalah al-ghadab wal qasdu. Al-ghadab itu apa? Karena mereka marah kepada orang miskin.
Nanti mau panen 1 ton, gara-gara ada orang miskin tinggal setengah lagi, Pak. Ya, setengah ton itu tinggal. Kenapa? Karena datang orang miskin. Ini makna hardin. Hardin itu al-ghadab atau al-qasdu. Ya, Pak. Qasidin, qadirin. Kenapa mereka datang bertiga saja? Karena mereka sanggup menurut mereka. Tidak perlu orang miskin membantu mereka. Tidak perlu orang fakir membantu panen mereka itu. Tidak perlu, Pak. Mereka cukup 3 saja. Kan orang kerit ini, Pak. Orang bakhil ini, Pak. Jadi artinya dia kerja sendiri, semua sendiri. Ya. Apa salahnya berikan rezeki atau nikmat kepada orang lain? Suruh kerja orang lain kemudian berikan fee untuk orang lain. Ini makna qadirin. Jadi qadirin itu kami sanggup untuk berbuat sendiri, tidak perlu kepada orang fakir, tidak perlu kepada orang miskin. Ya, dari situ saja sudah nampak kalau mereka itu bakhil, Pak. Ya. Kita lanjut ya. Nanti akan kita lihat bagaimana efek daripada dihancurkan kebun mereka. Kita lihat 3 orang ini bagaimana respon mereka setelah kebunnya dihancurkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ya, coba dibaca. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Ya, ini keliru terjemahannya, Pak. Ya, keliru. Perhatikan baik-baik kalimat ladallun. Ini tidak sama dengan di Al-Quran waladdallin. Dallin yang dimaksud adalah Nasrani, Pak. Jangan jadikan kami ya Allah seperti Yahudi dan jangan jadikan kami seperti Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena mereka itu dallun, sesat. Kenapa sesat? Nabi Isa tidak pernah mengatakan kalau Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengatakan kalau beliau adalah anak Tuhan. Tidak pernah. Ya. Ketika Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min duni?" Apakah kamu ngomong kepada Bani Israel kalau kamu itu Tuhan dan ibumu juga Tuhan? Nabi Isa mengatakan, tidak pernah saya ngomong ya Allah. Itu makna dallun. Sudah, 1. Itu dallun secara istilah, Pak. Yang kedua, dallun ini maknanya apa? Maknanya sesat, bisa sesat jalan, bisa tidak tahu jalan, tidak paham. Itu dallun juga namanya. Contoh, ketika Nabi Yakub alaihissalam, anaknya sudah 2 hilang. Anaknya sudah 2 hilang. Yang pertama Nabi Yusuf, yang kedua Bunyamin. Maka ketika dia terus menangis, Nabi Yakub buta, matanya putih, wa biyaddat ainahu. Matanya putih sehingga sudah enggak nampak apa-apa lagi. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, bawa pulang baju saya, fartadda basira. Nanti orang tuamu bisa nampak kembali. Ketika dia cium bau itu, apa kata Nabi Yakub? Innila ajidari Yusuf. Ya, nampak. Saya mencium bau Yusuf di sini. Akhirnya apa kata anak-anaknya itu, 10 orang itu? Innaka lafi dhalalikal qadim. Kamu itu masih lagi third, lagi yang Pak. Kenapa masih teringat kepada Yusuf? Padahal sudah berapa tahun lamanya. Ini kalimat dalal. Bukan artinya, wahai Nabi Yakub, kamu sudah sesat ya. Bukan sesat artinya, Pak. Maka kita di dalam tafsir itu harus melihat dulu. Ini makna makna bahasa atau makna istilah. Yang digunakan di sini adalah makna bahasa. Maknanya, falamma ra'auha, mereka sudah sampai ke kebunnya. Kebunnya sudah hancur, sudah hitam semuanya. Apa kata mereka? Inna ladhalun. Kita udah salah jalan ini, bukan ini kebun kita. Ya, kita salah jalan, bukan sesat, jangan salah. Kita sudah salah jalan. Mungkin bukan di sini kebun kita. Kebun kita kan masih bagus, mau panen. Kenapa ini sudah hitam semuanya? Ya, ini makna ladhalun. Ya. Jadi bukan sesat seperti Nasrani, tidak ya. Mereka tidak sesat. Mereka itu akidahnya tidak sesat. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Cuma bakhil saja, krit mentok. Ya. Maka nanti ketika kita lihat Al-Quran dulu, lihat dulu sebagian terjemah ya seperti terjemahan tadi. Kami sudah sesat. Bukan sesat akidah, tidak. Ini sesat jalan namanya. Ya. Jadi karena mereka melihat kebunnya sudah hancur, mereka mengatakan, qalu inna ladallun. Ini sudah sesat kita, bukan ini itu kita. Ya. Dijawab oleh temannya satu lagi, bal nahnu mahrumun.
Coba dibaca, Pak. Bahkan kita dihalangi dalam kurung dari memperoleh hasilnya. Ya, ini begini. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, mereka waktu melihat kebunnya, satu orang kan 3 orang tadi, Pak. Satu orang mengatakan, ini bukan kebun kita ini. Kita sudah sesat jalan. Kebun kita entah di mana mungkin. Dijawab oleh satu lagi, tidak. Inna la mahrumun. Allah sudah mengharamkan ini untuk kita. Apa kata Syekh Tantawi? Beliau tahu, Pak. 3 orang ini tahu kalau Allah sedang mengazab mereka. Ya, Pak. Mereka tahu. Ini sama seperti orang begini. Pengegop katanya, pengegop, ambil hak orang lain. Tiba-tiba diberikan azab oleh Allah. Apa kata mereka? Mereka pasrah saja. Ini akibat perbuatan kita. Ya, mereka tahu diri, Pak. Maka orang yang ibadah itu, ketika dia diazab, dia tahu diri, Pak. Dia tahu diri. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini dikatakan hadis mauquf marfu. Ya, sudah mauquf marfu. Ada yang mengatakan marfu hadis ini, Pak. Orang mukmin yara dzambahu kal jibal. Orang mukmin ketika dia berbuat dosa, dia melihat dosanya itu seperti gunung yang sangat besar sekali. Hari ini dia lihat maksiat, waktu habis dia lihat maksiat, dosanya seperti besar sekali, Pak. Seperti gunung yang besar yang akan menimpa diri dia. Satu. Yang kedua, wal munafiq, orang munafik yara dzambahu kadzubaben marra ala anfihi. Orang munafik melihat dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Ketika lewat, alah, biasa itu, nyan, Pak. Alah, hana pupunya, nih, Pak. Ketika dia ghibah orang lain, hai kada syare, Pak. Hana pupunya, nya ke munafik, Pak. Itu orang munafik. Tapi kalau orang beriman, dia takut sekali dia berbuat dosa. Seakan-akan dosanya itu seperti gunung, ya. Maka dia tahu, Pak. Ketika dia berbuat dosa, dan dia menerima efeknya daripada dosa itu, dia tahu ini akibat dosa kita tadi. Ini akibat kita berbuat maksiat. Ini akibat ini akibat ini. Ini seperti di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, falamma fasya zina. Ketika zina itu sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Mereka berzina sudah biasa, maka ingat kata Rasulullah, kampung itu akan dihalangi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya akan dihalangi. Padahal yang berzina cuma berapa orang saja, Pak. Tetapi gara-gara mereka, kampung itu diharamkan oleh Allah nikmat dan rezeki, Pak. Bagaimana caranya? Keluar dari kampung itu. Atau nasihati orang yang berzina tadi, Pak. Jangan berbuat zina. Kalau kita terus seperti itu, maka terus seperti itu. Tidak berkah, tidak berkah. Dan kita bertanya kepada Allah, ya Allah, apa salah saya? Ya, menjauhi malaikat kepada hadil malaikat, salah kamu tidak menghalangi orang itu. Kamu tidak memberikan nasihat kepada orang itu untuk tidak berbuat zina. Tapi kalau kita memberikan nasihat, kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Walaupun mereka tetap berbuat maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna ladallun. Ladallun ini dalam sebuah tafsir termasuk Ibnu Asyur, termasuk itulah tafsir Zamakhsyari. Beliau mengatakan la mukhtiun, kita sudah salah jalan, bukan sesat akidah. Kita sudah salah jalan ini. Karena mereka masih belum yakin juga ini kebunnya. Karena kemarin mereka melihat kebunnya itu memang hari ini untuk panen. Tapi kok tiba-tiba hilang, kok tiba-tiba sudah hangus semua. Maka kita jangan terkejut, Pak. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah dalam detik ini bisa diambil juga dalam detik itu juga. Kesehatan yang diberikan oleh Allah dalam detik ini bisa saja diambil sebentar lagi oleh Allah, kita tiba-tiba stroke, Pak. Tiba-tiba sakit. Maka manfaatkanlah apa yang sudah ada sekarang. Ada harta, manfaatkanlah harta itu. Apakah bersedekah dan lain sebagainya. Ada hidup, kita masih bisa hidup. Manfaatkanlah kehidupan ini untuk bisa beribadah. Ibadah dalam konteks arti yang luas sekali, bukan ibadah ini saja, tidak, Pak. Ibadah itu banyak sekali, Pak. Maka manfaatkanlah waktu kaya kita. Manfaatkan waktu sehat kita. Manfaatkan waktu lapang. Menyokau waktu sempit hanya tempat lain, Pak. Ya, waktu sempit. Ini saya kalau ini saya bisa beribadah untuk apa lagi, Pak? Ketika waktu sudah sempit. Jadi makanlah, manfaatkan itu seperti yang dikatakan di dalam tafsir Sya'rawi, dalam tafsir Al-Baydawi, apa yang dimaksudkan bersyukurlah kepada Allah. Teringatlah kepada Allah. Teringat kepada Allah ketika kamu itu miskin, ketika kamu kaya, ketika kamu sehat, ketika kamu sakit, ketika kamu lapang, ketika kamu sempit. Teringat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu sempit saja, tetapi dua-dua, waktu lapang dan waktu sempit, ya. Tetapi kalau bertobat ketika sudah waktu sempit, hana watele dah bertobat, Pak. Tak ada waktu lagi untuk bertobat. Dan tobat kita tidak diterima lagi oleh Allah
ketika kita mau meninggal dunia. Maka manfaatkanlah waktu ini untuk bisa beribadah dan beramal saleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang berarti kan tadi ada 3 orang, Pak. Yang pertama mengatakan kita sudah salah jalan. Yang kedua apa? Tidak, kita tidak salah jalan. Kenapa tidak salah jalan? Ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengharamkan semuanya untuk kita. Ya. Padahal kan tinggal panen saja, Pak. Yang ketiga mengatakan qala awsatuhum. Ya, ini sekarang yang ketiga, Pak. Yang ketiga ngomong. Atau yang di tengah-tengah. Maknanya di tengah-tengah ini apa? Orang yang paling bijaksana di antara 2 orang tadi, Pak. Kalau yang pertama itu memang lain satu, Pak. Yang kedua agak bijaksana. Yang ketiga bijaksana sekali. Apa kata dia? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya, nih, Pak. Ini coba diterjemahkan. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih dalam kurung kepada Tuhan. Ya, ini maksud bertasbih bertaubat nih, Pak. Kan sudah saya bilang, kita tidak boleh seperti ini, kita harus bertaubat ya, Pak. Makanya di antara 3 orang itu ada yang walaupun seperti itu kan dianggap kerit semuanya, Pak. Dianggap kerit semuanya. Walaupun satu orang yang kerit tapi dianggap kerit semuanya. Yang pertama memang tidak tahu apa-apa dia. Yang kedua agak bijaksana. Yang ketiga bijaksana dia. Tetapi walaupun seperti ini, yang pertama yang 3 ini walaupun yang berbuat salah satu tapi hukumannya 3 diberikan oleh Allah. Yang ketiga mengatakan, alam aqul lakum laula tusabbihun. Saya kan sudah mengatakan, ketika kita itu bakhil, kita krit, saya sudah mengatakan bertaubatlah, kalau tidak akan diazab oleh Allah. Perlu kita ketahui di dalam surah Al-Anfal, Allah akan mengangkat azab kalau kita melakukan 2 hal. Contoh, ini pagi ini si A, si Fulan mau diazab oleh Allah sebentar lagi, jam-jam 7 atau jam 8 dia akan diazab oleh Allah. Azab ini bisa diangkat oleh Allah dan tidak jadi diazab. Lakukanlah 2 hal. Apa itu 2 hal? Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kamu bersyukur kepadaku. Makna bersyukur apa? Kamu teringat kepadaku. Bukti teringat bagaimana? Kamu bersedekah. Ya, ini bukti teringat kepada Allah. Kamu bersedekah, kamu berbuat kebaikan. Kalau seandainya mereka bertiga-tiga ini ketika akan diazab oleh Allah, mereka bersedekah waktu itu sebelum diazab itu, maka azab tadi enggak akan jadi diberikan oleh Allah. Enggak akan jadi, Pak. Jadi makanya salah satu wujud taubat itu, wujud taubat kan 3, Pak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi taubat itu wujudnya 3. Yang pertama bil qalbi. Taubat itu dengan hati, Pak. Ketika seseorang hatinya sudah mulai lembut dan lemah, itu ada indikasi dia sudah bertaubat kepada Allah. Kalau dulu dia mendengar azan, tidak bisa dia dengar azan. Kalau dulu tidak bisa dia mendengar nasihat. Tetapi setelah beberapa hari kemudian hatinya sudah mulai lunak, Pak. Ini dengan hati, Pak. Ya. Makanya taubat itu bisa dilihat dari 3, Pak. Yang pertama hatinya sudah lunak. Atau yang kedua bil lisan. Taubat dengan lidah. Bagaimana taubat dengan lidah? Al-iqraru bil istighfar. Seseorang itu mengikrarkan dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya, Pak. Maka kenapa kita habis salat paling enggak disuruh istighfar, Pak? Astaghfirullahaladzim. Paling enggak mufhum katanya apa yang kita baca, Pak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon maaf, mohon ampun ya Allah ya. Ini tak boleh ucap, Pak. Ini dengan lidah. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Al-Ghazali, tidak hanya dengan lidah saja, artinya tidak hanya berikrar saja, tetapi mengakui dosa-dosa yang sudah dilakukan. Apa mengakui dosa? Ya Allah, saya tahu saya salah ya Allah. Pak. Maka doanya itu seperti doa Nabi Adam dan doa Nabi Yunus alaihissalam. Kalau doa Nabi Adam, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, istri saya zalim. Kalau engkau tidak mengampuninya, kami termasuk golongan orang yang rugi. 1. Atau kita bisa baca doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini lebih mudah lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya zalim ya Allah, saya zalim ya, Pak. Ini doa pengakuan dosa namanya. Maka orang bertaubat itu, kita mengetahui dia bertaubat, ada indikasi taubat, dia mengucapkan saya salah ya Allah. Karena jarang sekali orang mau mengakui kesalahan.
Mengakui kesalahan. Saya salah, jarang sekali. Makanya kalau kita tidak mengakui kesalahan, maka tidak akan pernah diampuni selamanya oleh Allah. Mana contohnya? Ada yang bertanya begini. Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Setiap dosa apapun yang kita lakukan termasuk dosa besar, kalau kita bertaubat kan diampuni oleh Allah. Kenapa iblis tidak diampuni oleh Allah sampai sekarang? Padahal dosa iblis kan kecil sekali. Iblis ketika Allah menyuruh usjudu li Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Kecuali iblis. Iblis ibadahnya luar biasa, ibadah iblis. 1.500 tahun lamanya. Dalam satu riwayat lagi 70.000 tahun lamanya ibadah iblis. Masa gara-gara dosa kecil itu iblis dilaknat oleh Allah masuk ke dalam neraka? Berarti kalau kita itu lebih dari iblis lagi kalau seperti itu. Kita beribadah cuma berapa tahun? 20, 30, 40 tahun. Berapa kali kita tidak patuh kepada Allah? Karatiti uroma. Dengar azan kita hendak ada permungan. Permungan. Ketika disuruh bayar zakat kita nak mau bayar zakat. Ketika disuruh mengayomi anak yatim kita tidak mau. Berapa kesalahan kita lakukan? Tapi iblis cuma satu kesalahannya. Iblis ketika disuruh bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ketika disuruh berzikir dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kesalahan dia, aba wastakbara. Dia merasa hebat dan dia tidak mau menuruti perintah Allah. Itu saja kesalahannya. Tetapi kenapa diklaim sebagai penduduk neraka? Ada apa sebenarnya? Sedangkan Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang ulama. 100 orang ulama dia bunuh. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak membunuh, iblis tidak melakukan hal yang fatal sekali, tapi cuma satu kesalahan dia, aba wastakbara. Ada apa sebenarnya? Salah satunya adalah karena iblis sampai sekarang tidak pernah mengakui dia sudah berbuat dosa, tidak pernah diakui, Pak. Maka kalau kita tidak pernah mengakui dosa kita, maka kita tidak jauh beda dengan iblis, Pak. Ya. Jadi pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam itu kalau di dalam riwayat disebutkan Nabi yang paling banyak bermunajat kepada Allah adalah Nabi Musa. Nabi Musa bolak-balik bermunajat kepada Allah. Ketika itu ketemu sama iblis. Apa kata iblis? Wahai Musa, saya mau bertaubatlah, head harganya. Saya goda manusia dia nak mau mendengar saya. Saya goda ini paling-paling berapalah saya dapat untuk teman saya dalam neraka. Saya nak sanggup lagi ni neraka. Ada yang enggak sanggup untuk masuk ke neraka. Saya mau bertaubat. Coba tanya kepada Allah apa syaratnya, syarat bertaubatnya. Oh baik kata Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa ketika bermunajat dan Nabi Musa mengatakan kepada Allah, berita baik ya Allah. Iblis dan setan sudah mau bertaubat. Iblis dan setan bertanya, ya Allah melalui saya, apa syarat-syarat taubat itu? Allah mengatakan 2 saja syaratnya, tidak banyak, tidak lebih. Kalau dia lakukan 2 itu akan saya maafkan dia. Ya, nampak. Akan saya maafkan dia. Akhirnya apa ditanya, Nabi Musa bertanya, apa syaratnya? Yang pertama, iblis hendaklah mengakui segala perbuatannya itu kalau dia sudah bersalah. Mengakui kesalahannya, 1. Mengakui kesalahannya di depanku kalau dia sudah bersalah. 1. Yang kedua, minta maaf sama Nabi Adam alaihissalam. Itu saja 2 syaratnya. Kalau 2 itu dilakukan, maka akan saya maafkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa pulang dan ketemu dengan iblis. Iblis bertanya, ya, apa syaratnya? Syaratnya cuma 2. Oh kok 2 saja? Iya 2 saja syaratnya, tidak banyak-banyak. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah mengatakan kamu disuruh untuk mengakui dosamu. Apa jawab iblis? Tidak ada salah saya. Saya tidak salah saya. Yang salah itu Adam itu yang salah. Mana ada salah saya? Saya beribadah kepada Allah ribuan tahun saya beribadah. Saya dikeluarkan dari rahmat Allah gara-gara Adam. Ya, gara-gara Adam bukan gara-gara saya. Saya tidak salah saya, kata iblis. Ya. Di sini saja dia tidak mengakui kesalahannya. Sampai sekarang tidak mengakui. Yang kedua, syarat kedua apa? Kata Nabi Musa alaihissalam, kamu harus minta maaf kepada Adam. Oh, bukan salah saya. Adam harus minta maaf kepada saya. Saya dikeluarkan dari surga gara-gara Adam. Ya. Kalau ditanya sama Adam, Adam kamu salah. Bukan salah saya tidak salah. Yang salah iblis. Kamu harus minta maaf. Oh bukan, iblis minta maaf kepada saya. Karena gara-gara iblis saya dikeluarkan dari surga. Ini yang dua-dua ya Pak ya. Tetapi apa? Nabi Adam hampir sama juga kejadiannya. Hampir 200 tahun. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Hampir 200 tahun. Taubatnya Nabi Adam itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Dengan syarat yang simple.
Nabi Adam belum mengakui dosanya, Pak. Nabi Adam belum mengakui kalau Nabi Adam itu berdosa dan bersalah. Akhirnya Nabi Adam terus menangis. Fabaka mi'atai amin. 200 tahun beliau menangis terus. Akhirnya Allah kasihan kepada Nabi Adam. Wahai Jibril, kasih tahu Adam, kenapa tidak saya ampuni dosa dia? Dia berpuasa, ya nih Pak. Seperti kita puasa Ramadan, puasa terus. Kalau ada umur kita 50 tahun, berarti kita sudah berpuasa 40 tahun, Pak. Kalau mulai puasa pada umur 10 tahun, maka umur 50 berarti sudah 40 tahun dia puasa. Kalau 50 tahun, 60 tahun umurnya, berarti kira-kira 50 tahun dia berpuasa. Ditambah 10 tahun mulai dia berpuasa. Tapi tidak ada perubahan apa-apa lagi. Tapi dia apa? Habis puasa tak kelang kegap. Habis puasa tak pegang mati dalam. Ya, Pak. Artinya kita tidak tahu nilai puasa itu apa sebenarnya. Hanya repu ni, Pak. Ibadah aja mati ada bubuk laju. Ya, Pak. Rupanya kata kuncinya, kita ingin diampuni dosa kita dengan Ramadan, tidak diampuni juga rupanya oleh Allah. Ini kita harus mengambil kejadiannya Nabi Adam. Nabi Adam dosanya itu kesalahannya simpel sekali, Pak. Nabi Adam tidak mau mendengar perintah Allah dan mengambil buah khuldi, dia makan buah khuldi. Satu yang tidak didengar, perintah Allah. Ya, perintah Allah untuk tidak dekat dengan pohon itu. Kita berapa perintah Allah sudah kita dengar, Pak. Bayarlah zakat, tidak kita bayar. Salatlah kamu, kita tidak salat. Puasalah kamu, kita tidak puasa. Kalau kita lihat hukumannya kan lebih dahsyat dari iblis. Ya. Rupanya Nabi Adam AS, karena Allah kasihan kepada Nabi Adam, 200 tahun lamanya dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ketika itu Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kasih tahu kepada Nabi Adam AS, kenapa dosanya itu tidak saya ampuni, tidak saya maafkan, taubatnya tidak saya terima. Rupanya salah satunya adalah Nabi Adam tidak mengakui dosanya di depan Allah. Makanya diajarkan oleh Jibril, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Diajarkan oleh Allah cara bertobat. Bagaimana caranya? Bacalah doa ini, kata Allah melalui Jibril. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, istri saya zalim. Kalau engkau tidak mengampuni saya dan memberikan rahmat kepada saya termasuk orang-orang rugi. Fataba alaihi. Langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini, apalagi ini bulan suci Ramadan. Habis kita duduk, kita bacalah Rabbana innana zalamna. Atau ada doa satu lagi, doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang sudah ulang-ulang, Bu. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya, Pak. La ilaha illa anta, ya, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci Engkau, saya zalim. Ya. Insyaallah akan dikabulkan, Pak. Insyaallah akan dimaafkan kita dosa-dosa kita. Tapi kalau kita cuma ya Allah, saya minta ampun. Kita tidak mengakui dosa kita, yang kemungkinan dimaafkan itu kurang, Pak. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam minta ampun, saya minta ampun, tapi tidak mengakui dosanya, Pak. Nabi Adam tidak mengakui dosanya. Nabi Adam masih mengatakan, apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Sama seperti iblis, Pak. Apa dosa saya? Apa salah saya? Kenapa marah sekali kepada saya? Masa gara-gara saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kau klaim saya penduduk neraka ya Allah? Ya, nih, Pak. Sampai sekarang iblis tidak mengakui dosanya. Saya rasa cukup sekian. Ya, jadi kita sampai laula tusabbihun. InsyaAllah besok kita lanjut ayat 39. Ya. Ini doa mereka ini. 29 ya. Oh, 29. Ya, ayat 29. Ini doa mereka ketika sudah diazab oleh Allah. Makanya doa setelah diazab itu tidak ada manfaat, ya, Pak. Tidak ada manfaat. Contoh, kita banyak harta. Tiba-tiba setelah itu kita kerit. Harta itu dilenyapkan oleh Allah, kita minta, ya Allah ampuni. Tidak ada lagi, Pak. Tidak bisa balik lagi harta tadi. Tidak bisa balik lagi, Pak. Ya. Minta ampun itu sebelum diazab, dihilangkan harta itu, di situ minta ampun. Ini seperti Qarun. Qarun ketika dia doa Nabi Musa alaihissalam supaya ditenggelamkan Qarun, ketika kakinya sudah mulai tenggelam, dia minta maaf. Ya Allah, saya minta maaf. Tidak ada maaf lagi, Pak. Tidak ada maaf lagi. Maka sebelum itu sampai, sebelumnya kita minta maaf dulu kepada Allah. Minta maaf dulu. Bagaimana caranya? Dengan beristighfar. Ya.
Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah kita lanjut pertemuan selanjutnya besok. Ayat 29 masih cerita tentang penduduk Darwan. 3 orang yang bakhil yang kejadiannya terjadi di Yaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.